Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Abicara. Kali ini kita akan membahas mengenai hak cipta. Ini menarik sekali karena banyak teman-teman yang menanyakan mengenai hak cipta gitu. Bill, kita hari ini mau ngomongin hak cipta nih, Bill. Pas banget dong. Pas banget. Soalnya kemarin punya masalah ya sama YouTube ya. Saya ada masalah dengan YouTube. Karena biasanya kita cover lagu nih. Cover lagu, setelah kita cover, kita upload dong di YouTube kan. Betul. Tapi setelah kita mau upload nggak bisa nih, karena terkait dengan copyright. Copyright. Iya. Pas gitu. banget nih di sini udah ada temen aku. Dia jago banget masalah hak cipta. Oke. Namanya Rehan Faiz Talib. Kita Oh, panggilnya apa nih? Rehan atau Rehan boleh, Ri juga boleh. Ri aja deh, Iya, keren ya. Jadi Rehan ini salah satu expertise di Ambadari Partners ya. Betul. Dia masalah hak cipta ya, betul ya. Iya. Nah, kalau misalnya kayak tadi nih yang Mas Riza, dia kan tadi upload lagu ya. Upload lagu terus nggak Cover bisa lagu, cover cover lagu. lagu terus nggak bisa nih karena kena copyright. Itu tuh kenapa sih? Kenapa ketika di-upload terus nggak bisa gitu? Karena copyright itu kenapa? Jadi sebelum kita masuk tuh ya ke kasusnya Mas Riza ini, kita harus mungkin kita bahas dulu mengenai apa sih sebenarnya hak cipta itu, Iya, ya nggak betul. sih, biar lebih enak gitu kan. Jadi tuh sebenarnya copyright atau kalau dalam bahasa Indonesianya itu hak cipta, itu tuh sebenarnya adalah hak eksklusif yang dikasih negara kepada seseorang yang dia itu punya suatu karya. Nah, bentuk karya ini tuh udah berwujud ya. Jadi dia misalnya punya ide dan ide dia itu diwujudkan dalam bentuk lagu, terus juga dalam bentuk buku misalnya. Itu dia bisa mendapatkan hak eksklusif yang diberikan oleh negara untuk pelindungan terhadap karya-karya yang tadi gitu. Jadi hak cipta itu sebenarnya memang kita bicara tentang hak yang diberikan sama negara gitu. Nah, terus kita runut dari situ, di Indonesia kita kan negara hukum. Di Indonesia sebagai negara hukum dia punya nih ternyata undang-undang yang memang mengatur secara spesifik mengenai hak cipta. Itu ada di Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Nah, di situ kita tuh bisa belajar mengenai apa aja sih sebenarnya tadi seperti definisi dari hak cipta, terus siapa aja sih sebenarnya orang-orang yang dilindungi dengan hak cipta gitu, terus jenis-jenisnya apa aja itu sebenarnya bisa kita langsung pelajari di undang-undang tersebut gitu. Jadi kita bisa tahu nih apa aja yang memang karya-karya yang memang dilindungi oleh hak cipta. Dan juga selain karya seni itu hak cipta dia melindungi sastra sama ilmu pengetahuan. Jadi nggak sebatas mengenai cuman lagu lah, atau misalnya sebatas mengenai misalnya lukisan. Dia nggak sebatas itu, dia luas banget dan dalam kehidupan sehari-hari biasanya kita ketemu banyak banget gitu kan. Jadi memang kalau bisa dibilang salah satu kekayaan intelektual hak cipta ini adalah salah satu yang luas, yang memang keseharian kita tuh biasanya kita temuin gitu. Itu erat banget kaitannya sama media ya. Iya, betul. Berarti kalau misalnya diperjelas lagi ya, berarti tadi ketika misalnya Mas Riza cover lagu itu kan di-upload ke YouTube kemudian dia kena copyright, berarti itu dia sebelumnya memang sudah ada lagu yang sama atau kayak gimana sih? Kenapa dia nggak bisa upload gitu? Nah, biasanya kalau YouTube kan sebenarnya sebagai salah satu platform media sosial ya, dia itu punya salah satu policy atau kebijakan mengenai hak cipta. Kenapa mungkin salah satu lagu yang diupload sama Mas Riza itu bisa kena masalah hak cipta? Itu problem utamanya biasanya memang itu tadi benar kata Nabila, bahwa ada misalnya ada lagu orang nih sebenarnya gitu yang dipakai sama Mas Riza, tapi Mas Riza pakainya nggak pakai izin, belum izin. Karena dia cover ya. Dia nge-cover, misalnya dia kalau nge-cover lagu memang pakai lagu orang kan biasanya Iya, ya kan. betul. Nah, dia pakai lagu orang yang memang Mas Riza ini awalnya main upload aja, dia nggak izin dulu ke orangnya. Nah, mengenai hak cipta ini, kalau misalnya kita pakai karya orang lain itu harus ada izinnya dulu sebelumnya ke orang yang punya si karya cipta tersebut. Karena hak cipta ini tuh melindungi dua hak. Dia melindungi hak moral sama dia melindungi hak ekonomi. Jadi dia ini
kalau misalnya orang tersebut, misalnya Mas Riza ngupload satu lagu, nah dia itu harus minta izin ke penciptanya si lagu tersebut bahwa saya mau nge-cover lagunya nih. Nanti ketika saya udah selesai Mas Riza mendapatkan izin, ketika Mas Riza nanti mengupload di YouTube, nanti ada deh kalau nggak salah difasilitasi oleh YouTube gimana caranya biar memang si izin tersebut terbukti gitu bahwa memang Mas Riza ini mendapatkan izin. Jadi nanti akhirnya tidak terkena masalah si hak cipta gitu. Jadi memang hak moral dan hak ekonomi ini tuh benar-benar melekat banget sama hak cipta gitu karena benar-benar menghargai si penciptanya gitu. Oke, ini mau nanya aja sedikit sejarah mengenai hak cipta tuh seperti apa ya kalau boleh tahu? Menarik karena sebenarnya awalnya itu di Eropa di abad ke-15 awalnya itu dia bermula dari buku sebenarnya. Setelah ada sebenarnya dari buku awalnya bukan karena karya seni lagu gitu enggak. Jadi dia perkembangan sebenarnya. Ini hak cipta yang sekarang itu sebenarnya perkembangan dari yang zaman dulunya itu lebih fokus kepada buku. Jadi tuh intinya dulu kalau nggak salah di Eropa tuh ada ada baru dibuatnya mesin percetakan. Setelah mesin percetakan itu keluar, barulah muncul nih si copyright karena banyak banget orang di Eropa yang dia itu buat buku gitu. Penerbit tuh banyak yang buat buku. Nah, barulah muncul kata copyright di Eropa. Nah, masuk ke Indonesianya dulu kita ketika masa dijajah oleh Belanda. Negara Belanda salah satunya yang memang juga dia aware terhadap si copyright ini dan juga salah satu yang mengcomply dengan hukum tentang copyright ini dibawalah dia ke Indonesia. Makanya salah satu copyright itu kalau tidak salah adalah merupakan salah satu hukum yang paling lama juga di Indonesia. Karena dia itu dibawanya memang dari Belanda karena Belanda juga perkembangan mengenai kekayaan intelektualnya juga cepet kan. Ketika zaman dulu Eropa dia ada dia juga perkembangan kekayaan intelektualnya sangat cepat sekali dulu di Eropa. Jadi Indonesia saat Belanda kesini dibawalah salah satu hukum itu ke Indonesia gitu. Jadi sampai sekarang ada di Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 itu. Gitu. Nah kalau misalnya kayak tadi kan cover lagu mungkin kena copyright karena ada dia lagunya lagu orang lain ya. Kalau misalnya Mas Riza tiba-tiba menciptakan lagu sendiri nih, kemudian dia mau upload juga, apakah sebelum dia upload itu dia harus daftarin dulu lagunya gitu ke Dirjen KI apa kayak gimana? Nah ini lebih unik lagi nih di hak cipta. Hak cipta itu salah satu rezim kekayaan intelektual yang paling beda sama merek, sama paten gitu. Jadi kalau merek sama paten kan baru dilindungi merek atau patennya ketika sudah didaftarkan. Sedangkan kalau hak cipta itu punya kalau saya bilang sih ciri khas sendiri ya. Jadi dia itu tidak harus didaftarkan atau bahasanya kalau hak cipta rezim hak cipta itu dicatatkan. Dia tidak harus dicatatkan karena setiap orang misalnya Mas Riza buat lagu, terus Mas Riza buat lagu itu Mas Riza nyanyiin di depan teman-temannya Mas Riza misalnya, itu sudah otomatis terlindungi. Namanya prinsip deklaratif. Jadi ini yang dimiliki satu-satunya sama hak cipta. Nggak ada lagi rezim lain yang punya prinsip ini. Jadi nggak harus dicatatkan. Tapi pencatatan hak cipta ini disarankan karena kita maunya sebenarnya nanti kan kita bicaranya mengenai efek jangka panjang ya. Betul. Ketika efek jangka panjang itu takutnya ada masalah-masalah plagiat, terus pembajakan, itu kan masalah-masalah yang masih ada sampai hari ini kan. Nah, ketika misalnya lagunya Mas Riza tadi tidak dicatatkan di kantor kekayaan intelektual, nanti problemnya adalah Mas Riza tidak bisa membuktikan secara formalitas bahwa itu adalah karya ciptanya Mas Riza. Problem dong. Gimana caranya kita mau membuktikan bahwa lagu itu adalah lagu kita ketika tidak ada bukti tertulis. Bagaimana kalau kita mau ngeklaim sendiri? Iya, betul kan. Kalau misalnya kita ngeklaim saya ngeklaim terus Mas Riza ngeklaim, siapa yang benar kita nggak pernah tahu. Makanya difasilitasi oleh kantor kekayaan intelektual dengan mencatatkan hak ciptanya. Jadi nanti Mas Riza dapat sertifikat hak cipta. Sertifikat hak cipta nanti bisa dibuktikan di pengadilan ketika nanti misalnya akan ada orang-orang yang memang misalnya menggugat ataupun misalnya Mas Riza mau menggugat orang yang melakukan plagiat terhadap lagunya Mas Riza. Jadi itu pencatatan itu memang bersifat administratif, tapi kalau menurut saya pribadi merupakan suatu bentuk ya kita istilahnya melindungi aset kita lah gitu. Jadi memang pencatatan hak cipta itu penting sih sebenarnya. Karena itu aset kita yang harus kita lindungi. Betul. Ya. Oke. Nah ini
Berarti kan kalau hak cipta ini kaitannya erat banget sama media sosial berarti ya, Medsos. kayak YouTube. Betul. Nah kalau misalnya kayak kita nih upload di Instagram gitu, kan kadang kita suka upload foto-foto nyomot aja gitu dari mana gitu, Iya. kita upload lagi. Itu berarti sebetulnya nggak boleh juga ya? Iya, itu tricky banget sebenarnya. Kejadian kayak gitu sering banget kejadian di banyak orang, entah dari orang-orang yang awam sampai orang-orang yang memang juga sebenarnya bekerja di industri tersebut, industri kreatif gitu. Banyak yang oh ya kita ngambil banyak kan media sosial seperti Pinterest, terus juga ada Tumblr. Itu banyak banget foto-foto yang bisa kita pakai Iya. untuk misalnya dijual sebagai merchandise lah Iya. atau apalah. Nah, itu sebenarnya kalau kita lihat dari perspektif hak cipta itu nggak boleh kayak gitu tanpa izin gitu, karena memang itu ada karya orang lain yang sudah orang lain pikirkan dengan baik-baik, Betul. mungkin dengan istilahnya tenaga ide dia Effortnya pakai, dia. effortnya sudah tinggi banget nih, terus tiba-tiba dipakai sama orang tanpa izin dan dijual Wah. dan dikomersilkan lagi. Waduh. Nah itu tuh bener-bener nggak, kalau dalam hak cipta itu tidak diperbolehkan seperti itu. Jadi lebih baik hati-hati kalau misalnya memang mau untuk buat merchandise lah atau mau menggunakannya khususnya untuk penggunaan komersil ya, Iya. penggunaan komersil nih, itu lebih baik minta izin dulu sama orangnya. Mungkin memang terlihat susah, tapi memang seperti itu prosedur yang seharusnya dilakukan gitu. Betul. Karena kita juga harus menghargai dari si hak moral maupun ekonomi dari si penciptanya itu, pencipta itu sendiri kayak gitu. Dan Jadi kita harus memperhatikan niat baik kita ya. betul. Oke. Jadi kalau misalnya kayak di media sosial kita sebenarnya harus berhati-hati sih sebenarnya, karena hak cipta ini memang sangat sensitif dan banyak orang yang kena kasus cuma gara-gara sebenarnya hal-hal sepele, tapi memang itu harus diperhatikan sebenarnya. Oke, aduh, kita tuh bener-bener tercerahkan banget ya. Ternyata kita harus hati-hati nih kalau misalnya mau Yap. posting, jangan suka ngambil dari Pinterest. Iya, betul. Nggak boleh. Nggak boleh ngambil. Nanti pura-pura lagi di laut padahal ngambil foto orang lain. Iya, nggak Ah. boleh kayak gitu. Oke. Nah, Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin dapat sedikit manfaat yang Banyak bisa diambil. sedikit. Banyak Ini banyak banget yang bisa kita ambil manfaatnya. Oke, terima kasih. Semoga kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya. makasih juga buat Kak Rehan. Sama-sama. Rehan, thank you ya. Oke, bye. Sebetulnya kalau kita membahas terkait KI ya, sebetulnya KI ini baik HKI maupun KI itu sebetulnya semuanya benar. Memang dulu kita menyebutnya itu HAKI, hak atas kekayaan intelektual. Kemudian ada HKI, hak kekayaan intelektual, dan sekarang KI. Kalau kita runut dari sejarahnya memang ada perubahan.